Baik, langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Di sini sudah ada data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini kita akan menguji data normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita masuk. Pertama kita masuk pada aplikasi SPSS. Di sini kita masuk pada variable view. Di sini kita beri nama saja. Kemudian desimalnya kita isi jadi 0. Terus kita masuk pada bagian label, kita beri nama saja. Kemudian kita masuk pada values, kita masuk pada non. Nah, di sini kita beri masing-masing pada kelasnya. Yang pertama kelas eksperimen retest, kita pretest eksperimen. Yang kedua post test eksperimen. Dan yang ketiga pretest kontrol. Dan yang terakhir, yang keempat, post test kontrol. Oke, langsung saja kita ketik oke. Kemudian kita masuk pada data view. Nah, di sini sudah ada hasil dan kelas. Kemudian kita masuk pada data yang akan kita uji. Nah, di sini ada data nilai n-nya ada 20. Kita masuk untuk pretest yang pertama. Kita copy, terus kita tampilkan di sini kontrol. Sabar ya. Kontrol. Oke. Dan di sebelahnya kita beri, karena tadi sudah ada 4 kelas, ini kelas pertama 1. Kemudian 2.
Ini kelas kedua. Kemudian pretest control. Copy. Kelas ketiga. Dan yang terakhir sabar ya, ada kesalahan. Kemudian ini kelas yang keempat. Oke, baik. Kemudian kita copy dari atas sampai selesai. Ctrl C, kemudian masuk pada data SPSS. Kemudian kita tempelkan, Ctrl V. Nah, ini datanya sudah ada. Kemudian kita masuk pada analyze, masuk pada descriptive statistik, dan masuk pada bagian explore. Nah, untuk hasil, ini hasil kita pindahkan ke dependent list, dan untuk kelas kita masukkan kita pindahkan ke factor list. Kemudian masuk pada plot, kita centang normality plot white test, kemudian continue dan oke. Hasilnya sudah muncul, dan kita lihat hasilnya di test of normality. Oke, berdasarkan yang saya pelajari bahwa di sini ada dua data antara Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Jadi kalau kita mau mengambil antara salah satu ini, ada rumus yang mengatakan bahwa jika nilai n kurang dari jika nilai n lebih dari 100, maka kita mengambil data yang Kolmogorov, Smirnov. Ketika data kurang lebih dari 100, maka kita ambil data hasil dari Shapiro-Wilk. Nah, karena di sini nilai n-nya ada 20, jadi kita ambil dari yang Shapiro-Wilk. Kemudian kita masuk pada pengambilan keputusan, bahwasanya jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Oke, jadi kita lihat di sini di Shapiro-Wilk. Jadi yang kita lihat di sini adalah data yang ini, signifikansi atau SIG. Nah, pada kelas yang pertama itu ada 0,032. 0,032. Jadi untuk nilai yang pertama bahwa datanya tidaklah valid. Kemudian yang kedua, proses eksperimen 0,032.
294 itu datanya valid karena lebih tinggi dari 0,05. Kemudian yang ketiga pretest control itu 0,410, jadi datanya valid. Dan yang terakhir pretest control itu 0,167. Nah, jadi berdasarkan signifikansi bahwa berdasarkan nilai pengambilan keputusan bahwa ketiga signifikansi ini itu valid, dan yang pertama dinyatakan tidak valid karena kurang dari 0,05. Oke, mungkin hanya itu tutorial dari saya untuk uji data normalitas. Bila ada kekurangan, mohon maaf karena dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.